warung nasi yang jualan telur dadar ini emang banyak ya. Tapi kalau sehari bisa ludes sampai 3.000 butir telur. Wah, pastinya ada yang spesial dong nih. Foodies, saatnya kita review makanan-makanan di Sego Ndok Mbak Asih. Namanya juga Sego yang artinya nasi toh, sama Ndok. Ndok itu artinya telur. Nah, jadi andalan utamanya rasanya adalah nasi sama telurnya. Kita akan cobain dulu. Mau yang mana? Yup, ini dia jagoan utamanya, si telur kriwil. Bentuknya beda banget kan dibanding telur dadar biasa? Gak cuma tebal and gede ukurannya, tapi bentuknya ini juga bulat presisi. Sekilas mirip sarang burung gitu ya. Tebal. Tuh. Ini foodies, kalau misalnya kita di Chinese food, kita sering lihat ini tuh mirip-mirip kayak fuyung hai sebenarnya jadinya. Jadi bentuknya tuh bulat-bulat, tebel, bahan dasarnya telur. Nah, ini rasanya dia tuh gorengnya tuh pakai api yang tinggi banget. Jadi garingnya tuh no play-play. Tuh. Kriuk-kriuk. Jadi kamu bisa ngerasain, tuh ada bagian kayak dadar-dadarnya di sini. Tapi di bagian luar-luarnya itu dia kriuk-kriuk yang jadi mirip kayak serundeng, tapi telur serundeng gitu loh. Jangan ketipu bentuknya yang tebal fluffy gitu ya foodies. Telur kriwil ini pasti gigi tuh lembut-lembut garing gimana gitu loh. Unik banget deh secara tekstur. Ini sih lawan beratnya nasi anget nih foodies. Apalagi kalau di-upgrade jadi nasi jeruk yang wangi. Wih, sempurna banget hidup ini. Kalau kamu gitu ya, pengen makan yang simple aja, terus udah gitu, kamu bisa cukup pesen ini, nasinya udah wangi banget. Jadi rasa jeruknya itu dia ada bikin rasa dan wangi yang enak banget di mulut. Jadi kayak apa ya, kayak makan permen, tapi enak. Nah, kalau satu telur nggak cukup, nambah lagi boleh lebo kok foodies. Harganya 8.000 aja deh tuh. Pesta telur kriwil deh kita. Eits, masih belum puas? Tenang, ada belasan lauk lain yang bisa dipilih. Mulai dari kulit goreng, tongkol, paru, udang, cumi, sampai bebek goreng. Lengkap ya. Yes? Ini bebek goreng yang aku rasain tuh yang pertama tuh enak. Memang dia ada minyak-minyaknya, tapi yang nggak terlalu oily gitu loh. Jadi buat kamu makannya nggak terlalu feeling guilty. Dan rasa bebeknya tuh enak. Nggak semua orang tuh jago ngolah bebek. Tapi menurut aku, bebek itu nggak bau di sini, nggak bau bebek gitu loh. Bebeknya montok dan tampilannya itu shining, shimmering, splendid. Menggoda banget ya. Makin best dan dar-dar-dor lagi nih kalau makannya sambil dicocol manja ke sambal ya foodies. Ada sambal tomat, sambal hijau, dan yang tergong, sambal bawang. Foodies, kita cobain bebeknya gimana kalau pakai sambal. Here we go, cobain ya. Kenapa mas? 1/10, pedesnya berapa mas? Yang 100 deh. Pedesnya banget. Apa mbak? Di sini. Ya ampun. Ini cuma ada di cabang ini aja. Di sini yang di Depok ini. Apa ini mbak? Ini namanya garang asam. Seporsi garang asam berisi potongan ayam, tomat, dan juga cabai. Disiram kuah santan serta dibungkus daun pisang yang aromanya smells good. Aduh, mau banget dong foodies. Asamnya ini udah fix ya, tinggal garangnya nih foodies. Bisa kali makannya sambil gigit cabai gitu kali ya. Wah, tapi bener loh. Ini pedas banget, apalagi kalau misalnya memang dari kuahnya. Itu aslinya nggak sepedas itu. Tapi kalau kamu makan udah cabenya itu, ini udah merah kayak di mukanya kayaknya. So, gimana foodies? Gak tahan juga kan mau cobain langsung? Makanya buruan gas ngeng langsung ke sini. Warungnya ada di Bilangan, Tanah Baru, Depok. Jadi tetap bersama kami di Makan Receh, yang menu receh tapi rasa gak recehan.
Foodies, mau dapetin sensasi makan cuanki yang berbeza? Fix harus coba nih menu cuanki yang satu ini. Baru lihat kan, ada cuanki pakai bacang. Terus ada brisketnya dong. Iya, daging brisket itu daging sapi yang udah diasap belasan jam. Wah, gokil sih ini. Auto naik level nggak tuh? Yang makan dan antri sebanyak ini loh Foodies. Permisi, Teh. Kang, waduh sibuk banget Kang. Foodies, ini dia nih, cuanki yang lagi viral. Wow, gede-gede banget Kang. Saya mau, ini kan karena akangnya lagi ribet kayaknya ya. Terus juga pelanggannya banyak, saya nggak mau ganggu. Pokoknya saya mau yang spesial. Terus katanya ada tambahan apa tuh? Brisket ya? Brisket satu sama apa lagi tadi? Ada satu lagi deh. Sama kikil satu. Yaudah, spesial tambah brisket tambah kikil. Tuh Foodies dengar sendiri kan, udah ada tambahan brisket plus kikil. Masih ada bacangnya juga. Agak lain sih emangnya cuanki yang satu ini. Untuk penyajiannya, sebelum masuk isian dan kuah ke dalam mangkok nih, ada tambahan beberapa racikan bumbu dulu Foodies. Seperti garam, kaldu jumur, dan bumbu racikan spesial buatan sendiri. Nah, baru deh tuh macam isiannya masuk. Mulai dari somai, tahu bakso, bakso cincang, bakso aci, dan ini nih yang menarik, bacang. Bukan sebagai tambahan atau menu terpisah ya, tapi bacang ini jadi bagian dari menu cuanki yang dihidangkan dalam satu porsi. Kata akangnya sih, kalau cuanki zaman dulu justru pakainya bacang, nggak pakai aneka mie gitu Foodies. Makanya untuk mengenalkan kembali resep jadul cuanki, hadirlah cuanki berkah jaya ini Foodies. Mantap. Jangan lupa sama brisketnya nih Foodies. Daging sapi yang udah diasap belasan jam ini harus dipanaskan dulu dengan cara di-torch sebelum disajikan. Penyajian seperti ini untuk memberikan sensasi bakaran yang fresh. Yummy. Kayaknya Kiki juga udah gak sabar tuh buru-buru nyeruput kuah cuankinya. Dan bener aja Foodies, kuahnya gurih, ngaldu, dan ada sensasi manis-manisnya gitu. Kalau kata akangnya sih, rasa manis datang dari tambahan sayuran yang sengaja dicampur dengan kuahnya. Seperti wortel, bawang daun, dan juga bawang bombay. Makan cuanki lebih nampol kalau ditambah racikan seperti sambal, saus, kecap, apalagi kena perasan jeruk limau. Wow, makin aromatik gak sih? Smells good. Hal lain yang bikin gagal fokus nih ya Foodies, hadirnya bacang dalam penyajian cuanki. Ini ayam kecap, jadinya tuh manis, bener-bener manisnya berasa kecapnya. Nggak pedas ayamnya, dan memang ini rasa yang aku rasa itu cuma satu, si manisnya itu. Olahan nasi yang satu ini berhasil jadi pembeda banget sih. Apalagi isian ayam cincangnya ini punya dominan rasa manis, jadi aman banget buat dinikmati siapapun. Termasuk buat foodies semua nih yang gak suka pedas. Adonan ikan tenggiri yang ada di dalam tahu dan somainya juga nggak kaleng-kaleng Foodies. Teksturnya tuh empuk, lembut, dan lihat sendiri dong. Walaupun ukurannya gede-gede, tapi sama sekali nggak mengganggu saat dikunyah. Belum lagi nih rasa dan aroma ikan tenggirinya yang aduhai Foodies. Fresh, kayak ada sensasi manis daging ikan seger gitu. Wah, sensasi makan cuanki yang beda daripada lainnya. Ini kuahnya tuh jadi smoky banget. Jadi rasa-rasa berasa banget, enak banget Foodies. Kesan pertama saat mendarat di mulut, emang sih aroma smokinya ini nggak bisa dibohongin ya. Proses pengasapan selama belasan jam dan ada pembakaran sebelum disajikan bikin aromanya juara. Tekstur dagingnya juga empuk, berbumbu tapi tetap light. Wah, pokoknya wajib buat dicobain ya Foodies. Dan gak mau kalah empuk nih guys, kikil sapinya juga manjain mulut banget karena memang seempuk itu. Gak ngasih banyak rasa, tapi hadirnya kikil bikin lebih banyak varian isian dan tekstur kenyal di dalamnya. Udah berapa lama? 30 menit. Kalau aku tadi udah booking duluan gitu. Maaf ya, ini rasanya tuh enak. Tapi udah pernah makan di sini? Baru pertama. Liatin saya aja ya biar ngiler. Bisa aja nih Kiki. Noted ya Foodies, kalau datang di jam makan siang kayak gini, nggak menutup kemungkinan nih kalian bakal ngalamin hal yang sama, nunggu pesanan datang. Karena emang pembelinya serame itu ya guys, tuh yang order aja nggak putus-putus. Jualan dari jam 11 siang, tapi biasanya jam 4 sore udah habis. Gokil. Bayangin nih, cuma beberapa jam jualan bisa terjual sekitar 300-an porsi cuanki. Sadis ya. Untuk harga per porsinya cuma 25.000 aja Foodies, udah dapat paket spesial seperti yang Kiki pesan. Nah, kalau tambahan topping biskuit dan kikil, masing-masing harganya cuma 8.000 aja. Rasanya ini juara banget. Rasa yang belum pernah kita temuin di cuanki-cuanki lainnya, yaitu cuma ada di sini, di Cuanki Berkah Jaya, adanya di Jalan Bali nomor 15 Bandung.
Kalau mau datang ke sini langsung aja ya, tapi jangan datang hari Senin karena setiap hari Seninnya tutup. Dan kalau mau lihat makan makanan yang enak lainnya, cuma dimakan receh. Menu receh tapi rasa enggak recehan. Jagonya masakan khas Makassar di Jaksel. Nah, ini dia nih foodies, Coto Daeng Rahman di Cilandak. Tapi pas pesen menu andalannya jangan kenceng-kenceng ya. Nah lo, kenapa tuh ya kira-kira? Kalau yang lagi ngehits itu kan katanya narkobanya ya? Iya, betul. Nah, narkobanya itu apa sih? Narkoba itu sebenarnya kita sudah plesetkan namanya. Sebenarnya gitu. kondro bakar disingkat narkoba. Nasi dan kondro bakar. Alah, kirain kenapa ya foodies? Tapi justru itu tuh dia seninya ya Deng, namanya bikin orang penasaran. Tapi kalau ngelihat kondro bakar full rempah kayak begini, siapa juga sih yang kuat nolak? Direbus 3 jam bareng sama kuek, cengkeh, kayu manis dan juga rempah lainnya sampai asat, hingga cita rasa rempahnya itu ngeresep banget foodies. Sampai dagingnya empuk, terus masih lanjut dibakar. Wadidaw, yolah langsung kita gaskan aja kalau gitu foodies. Ini dominan rasa manis, ada gurihnya, smoky-nya itu nggak ketinggalan. Tadi aku gigit, nggak pakai effort, itu udah copot, dipotek gitu doang, udah langsung kepisah sama tulangnya. Tuh kan foodies, seenak itu. Beneran asai bing-bing ini mah rasanya di lidah, bumbunya tuh kerasa banget. No amis-amis pula, berkat proses perebusan 3 jam lebih. Resep Daeng Rahman emang teruji top banget nih foodies, udah turun-temurun tuh katanya. Apalagi ya kalau dicampur tuh sama bumbu kacangnya yang gurih manis pedas gitu foodies. Aduh gimana tuh perpaduannya Woro? Kan sebenarnya tadi udah ada rasa gurih ya. Ketemu si gurihnya si sambal atau si bumbu kacang ini, rasanya jadi nggak over seasoning gitu. Ini masih enak banget, malah jadi makin endul loh foodies. Endulita parah ini mah foodies. Gimana foodies, udah pengen kesini banget nggak? Sabar, kita cobain palu maranya dulu. Palu mara alias sup ikan kuah kuning khas dari Makassar dibuat menggunakan kunyit, tomat maupun asam jawa. Rasanya tuh asam gurih mantap gitu, ya kan Woro? Ini enak banget, asamnya seger, apalagi makannya pas makan siang. Waduh, mata langsung melek gitu ya foodies. Ada sedikit rasa pedasnya, gurihnya tuh dari rempah dari kaldu ikannya juga foodies. Ini proses masaknya tuh sebenarnya nggak terlalu lama foodies, proses perebusannya, tapi kelihatan ya foodies kalau bumbunya tuh meresep gitu sampai ke dalam bagian dagingnya. Ikan yang dipakai ini bisa macam-macam foodies, yang penting itu segar. Nah kalau yang ini pakainya ikan kue ya, yang dagingnya padat, lembut, and manis. Pokoknya malazis foodies. Sebagai penutup, of course, kalau Makassar tuh khasnya sama es pisang hijaunya. Tuh warnanya udah cantik banget ya. Gurih, manis, semuanya jadi satu, dingin lagi. Enak banget. Wah, mantap pol ya guys. Paduan bubur sumsum, pisang hijau dan sirupnya meleleh rasanya di mulut. Ya udah, yang udah pada kepengen nasi kondro bakar sama es pisang hijaunya, kuy, datang aja langsung ya ke Coto Daeng Rahman di Cilandak, Jakarta Selatan. Buka dari jam 9 pagi foodies sampai jam 9 malam. Gasken, masih sempet kok, ini mah OTW sekarang. Cus! So foodies, ini dia namanya makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan.
Foodies, kota Delhi di India terkenal selalu ramai 24 jam non-stop. Apalagi di jantung kotanya seperti di kawasan pasar Chandni Chowk ini. Ada aja loh gitu bunyi klakson dengan pemandangan hilir mudik kendaraan. Pasar Chandni Chowk menawarkan berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Bisa dibilang pasar ini pusatnya perekonomian di New Delhi. Foodies, aduh ini ramai banget ya kan di Chandni Chowk. Aku jajan namanya Chole Bhature ya kan. Jadi cholenya itu, ini lihat si kari kacangnya yang warna coklat ini, terus baturenya tuh ini. Ini kayak panipuri ukuran gede tapi bukan ya. Ini berbeda nih foodies ya. Ini digoreng dadakan, tapi tau nggak gorengnya di mana? Gorengnya di atas, tuh di sebelah sono. Jadi dia habis goreng ditaruh di sini, baru deh tuh ya kan diturunin ke sini. Aduh, takut banget nggak sih minyaknya bocor ke bawah? Ada-ada aja ya jualan di bawah, tapi goreng Chole Bhature malah di atas tuh foodies. Jadi si bature ini ya basicnya itu sebenarnya roti goreng yang terbuat dari beras difermentasi ya kan. Tuh masih hangat banget. Aku cobain dulu ya. Ini makannya gimana, gini aja kali. Oh iya, kayak roti tawar tuh, tapi dia luarnya garing-garing juga karena digoreng ya. Meski digoreng tapi nggak sampai garing gitu foodies, jadi masih ada tekstur lembut mirip roti. Basic rasanya tuh udah gurih, nggak pakai lauk juga tetap endol. Ini apa bayam? Kita cobain sama cholenya alias kari kacangnya. Tuh, ya kan? Kari kacangnya nih foodies. Kita langsung cobain, bismillah. अभी कोई सामान लाया, सब सामान ले गया, सारा सामान तुम्हारा आ गया, कोई सामान Karinya तेल रह गया। sesuai banget di lidah aku. Gurih-gurih, gorengnya dari kacangnya, tapi dari kuahnya juga enak, mantap. Dan ini super mengenyangkan. Satu porsinya dapat 2 yang gede-gede gini nih. Tuh. Kari kacang Arab yang udah dicampur dengan bawang merah, tomat, jahe, jinten, dan garam masala bikin Chole Bhature ini 80% gurih, asin, dan juga berempah. Apalagi kalau dimakannya pas panas-panas. Wah, makin mantap tuh foodies. Aku mau pakai yang lengkap. Kita campur ini bawang, terus kari, sama sambal. Cabai hijau yang udah dimasak sama si karinya. Pedas. Cabai hijau yang udah dimasak setengah matang emang udah menjadi ciri khas yang wajib ada di Chole Bhature. Menambah cita rasa pedas-pedas nikmat yang dahsyat foodies. Hidangan Chole Bhature ini sangat populer di India bagian utara foodies seperti Delhi dan juga Punjab sebagai menu sarapan dan makan siang. Secara mengenyangkan banget sih emang, uang satu porsinya dapat 2 roti dan juga lauk yang juga banyak. Kalau buat orang Indonesia mah bisa buat 2 orang ini mah. Chole Bhature sudah ada sejak abad ke-20 foodies dan sejak tahun 70-an, Chole Bhature ini menjadi makanan populer di rumah makan di Delhi. Hampir setiap warung memiliki menu ini foodies karena udah menjadi comfort food khas India Utara. Lanjut, kita segerin yuk kerongkongan dengan roller ice cream alias es krim gulung ala India yang satu ini. Ini basicnya es krim kulfi dan buah-buah segar ya foodies, tapi cara buatnya super unik. Es batu dimasukkan ke dalam tabung, terus lanjut adonan es krim dan buah-buahannya dituang ke tabung sambil diputar-putar. Muterin tabungnya nggak pakai mesin loh foodies. Wah, yang semangat ya buang. Foodies, ini dia roller fruit ice cream yang ada di New Delhi, India. Warnanya sudah
warna-warni, ya kan, ada merah, coklat. Itu adalah buah-buahan yang ada di sini, foodies. Tuh, ada semangka, ada pisang, ada coklat, ada pepaya. Wow. Roller ice cream ini jadwal bukanya tuh juga unik, foodies. Kalau di Indonesia menikmati es krim di tengah hari bolong, nah di sini start bukanya dari jam setengah 8 malam. Cuaca di Delhi emang panas sih sepanjang hari, jadi mau makan es terus cocok-cocok aja, foodies. Dani is a brand or your name? A brand. Oh, ini adalah toko saya di New Delhi, ya kan. Tuh, Dani Ram Kulfi Wale atau Wale bacanya, ya kan. Oke. Berarti ini kita dapatnya banyak ya. Jadi pas kita pesan satu porsi tuh kayak gitu. Tuh. Ini buah-buahnya banyak banget. Oke, I would like to order one portion. Oke. Ya. Di India, roller ice cream mulai populer sekitar tahun 2016, foodies. Bisa dibilang roller ice cream ini merupakan inovasi baru dari kulfi, es krim tradisional India yang terbuat dari susu. Satu porsinya ini tergantung ukuran ya, mulai dari 100 hingga 250 rupiah. Kalau dirupiahin nih, start dari 18 ribuan aja. Oke, sekarang kita langsung aja cobain, foodies. Tuh. Jadi dia panjang-panjang kayak mie gitu ya. Wow, bismillahirrahmanirrahim. Manis. Tapi aku nggak expect rasanya bakal seperti ini dan teksturnya bakal seperti ini. Karena tadi benar-benar melihat si semangkanya diputer-puter. Kemudian buah-buahan yang lain juga diputer-puter. Itu karena diputernya lama, ya kan, makanya dia benar-benar teksturnya tuh seperti ini. Teksturnya padat, rasa manisnya pasti, foodies. Nah, kalau kulfi versi originalnya itu lebih strong rasa susunya, kalau versi roller ice cream ini makin segar karena dicampur buah-buahan, foodies. Rasanya tuh memang ada manis-manisnya, kemudian sedikit asam-asamnya karena mungkin tidak ada jeruk juga tadi. Tapi ini menurut aku benar-benar tipe-tipe es krim yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Maksudnya gini, dia tuh es krim yang terbuat dari buah-buahan asli yang langsung diproses di rollernya di belakang ini. Jadi, mantap! Wah, nge-ice cream malam-malam ternyata endol juga ya. Alamat nambah satu porsi lagi nih, Mbak. Mumpung lagi di India sih, bisa aja lah ya, foodies, aman. Kemudian tau nggak abang-abang yang tadi muter, meskipun dia duduk, sekarang dia tetap muter tangannya. Coba kita capek. Ayo kita capek, kita tanya. Oh, Instagram. Oh, oke. Capek nggak, Bang? Kira-kira? Hah? Oh, kagak paham dia. Yaudah dia nanya sosial media saya bilang aja ya, foodies ya. Nih. Oke. This is my account. Oke. Capek ya berarti ya? Capek. Capek. Oh, oke. Oh, capek katanya. Ya udah, foodies ya, kalau bisa kalian ke New Delhi, jangan lupa mampir ke toko saya nih, Dani Ram Kulfi namanya ya, di daerah Gita atau Gita Koloni, New Delhi, India. Makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan. Bumbunya tetap merata kemana-mana dan smoky-nya tetap dapet. Hebat banget masaknya. Bener, nambahin rasa creamy lagi. Waduh, kompleks banget rasanya, aku suka. Wow, perfecto lazis. Foodies yang kangen sarapan mie balap otentik ala Medan di Jakarta Barat, ada dong, foodies. Ya, sekali bikin sebaskom gini pula. Wadidaw. Wow, foodies ternyata berat banget loh.
Aku pikir ini enteng tau Budis. Tuh. Terus tadi aku ngeliat kokonya tuh sebenarnya ngaduknya pakai sumpit Budis, tapi karena aku pemula alias amatir ya Budis ya, jadi aku pakai ini aja lah biar aman ya, biar gak kemana-mana. Coba nih, mana kokonya? Kok ini ada yang bahan-bahan yang didatengin langsung nggak dari Medan? Nggak ada ya sih, udah ada ada ya? di sini Jakarta semua. Oh, barangnya oke. udah terjual. Tapi kalau untuk rasa mah tetap otentik ya. Bikinnya banyak, penyajiannya satset foodies. Makanya biar laris lebih dari 500 porsi dalam waktu 2-3 jam, antriannya mah aman terkendali. Nah, udah ready semua nih foodies menu andalannya. Ada mie tomat, mie bihun, dan kue tiaw. Sikat mie tomatnya dulu kali ya. Mie yang dipakai mie kuning yang mirip sama mie Aceh gitu foodies. Dan tomat ini bukan hiasan aja loh, tapi sebagai penyeimbang rasa dari mie-nya. Kenyalnya dapet, terus tapi lembut juga Budis. Jadi tipenya tuh yang mie yang padat gitu. Enak. Ini bumbunya meresap sempurna banget ke mie-nya. Kalau mie-nya cukup tebal ya Budis ya. Dan ini tuh karena bumbunya banyak yang dikasih, jadi kayak rata aja gitu rasanya. Mantep kan? Meskipun masaknya selalu dalam porsi banyak, rasanya mah tetap tebal banget. Dan ada aroma smoky-smokinya nih yang bikin makin endas. By the way, seporsi mie yang banyak ini mulai dari 15.000 aja loh foodies. Kalau foodies mau tambah telur goreng, harganya menyesuaikan aja, oke? Kita cobain yuk pakai sambal hijaunya juga dong nih Woro. Katanya itu dia tuh kuncian lazis paripurnanya. Nah, enak banget. Bener Budis. Jadi sambalnya itu ada sedikit rasa gurih sama kayak asam segar gitu. Jadi nambahin sensasi rasa. Wah, nggak salah aku. Nambahinnya bukan makan cabenya langsung tapi pakai sambal. Cocok. Yuk kita geser dulu foodies ke mie bihunnya. Ini porsinya juga no play-play loh guys. Cocok banget nih buat pondasi sarapan kenyang seharian. Gurih menuju asin gitu ya. Nah, untuk yang suka gurih gitu atau yang suka asin-asin ini cocok banget sih foodies. Terus ini smokinya dapat foodies. Padahal ya, kan tadi foodies lihat masaknya tuh langsung banyak. Tapi bumbunya tetap merata kemana-mana dan smokinya tetap dapat. Hebat banget masaknya. Terakhir foodies kita cobain kue tiawnya. Ini bumbunya 11-12 kok sama bihunnya. Cuma beda di teksturnya aja. Kue tiaw itu lebih ke kenyal-kenyal nikmat gimana gitu ya. Foodies, ini kue tiaw tuh salah satu jenis mie yang aku suka gitu ya, favorit aku. Dan ini aku bersyukur banget dapat kue tiawnya dengan kualitas yang oke banget Foodies. Pertama, kenyalnya dapet, tapi tetap lembut gitu loh Budis. Terus ini kue tiawnya juga lumayan tebal-tebal gitu loh Budis. Jadi mau sarapan mie balap Medan di mie balap alay juga nggak nih foodies? Yulah gas nggak kita ke daerah Cengkareng, Jakarta Barat, buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi aja. So Budis, ini dia yang namanya makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Tahu tapi diminum. Seger ternyata foodies. Salah satu wedang tahu viral di Yogyakarta ya di wedang tahu Bu Sukardini nih foodies. Rasanya jaminan jos gandos tak kendos-kendos. Kebukti dong dengan banyaknya pelanggan yang selalu menyerbu setiap pagi. Wedang tahu Bu Sukardi ini udah mejeng di sini selama 15 tahun foodies. Jadi wajar ya pelanggannya nggak pernah sepi. Udah ada pelanggan setianya juga loh dari dulu sampai sekarang. Foodies, jadi ini adalah wedang tahu yang dibuat dari sari kacang kedelai begitu ya. Tuh, ini lembut banget. Oh, tipis-tipis. Ini kurang tipis ya, Mas? Ya, situ, Mas.
segini. Duh, foodies. Wih. Ini jualannya dari jam berapa, Mas? Jam 7 kurang seperempat ya. Jam 7 kurang seperempat. Sampai jam berapa? Maksimal setengah 11. Maksimal sampai setengah 11. Aduh, kayaknya tambah ramai aja nih ya foodies. Oh iya, dalam sehari wedang tahu Bu Sukardi ini bisa menjual sebanyak 200 hingga 300 porsi loh foodies. Dan yang datang kemarin nih bukan hanya warga lokal aja, tapi banyak para wisatawan yang dari luar kota seperti Jakarta. Nih foodies, ini adalah kuah wedangnya tuh foodies. Ini disaring biar sari-sari wedangnya itu menempel di sini foodies. Wedang jahenya ini udah dicampur dengan serai dan juga pandan foodies. Jadi wanginya kayak bener-bener harum mewangi, menggugah selera. Kecium kan? Wajar deh ya pembelinya selalu membludak. Orang lewat depan lapak Bu Sukardi aja, smell so good. Wanginya itu loh udah manggil-manggil banget. Jago juga nih ya S3 marketingnya. Ini dia foodies, wedang tahunya sudah jadi, harganya cuma 8.000. Bagaimana rasanya? Mari kita coba, let's go. Ayo Rizal, langsung aja kita takis. Masih panas-panas nih, mantap. Wedangnya itu nih, si jahenya itu dia nggak bikin enak, wangi, manis, kemudian anget ke tenggorokan sampai ke perut gitu ya. Wah, baru wedangnya aja kok ya udah endol nih Rizal. Perpaduan pedas manis plus hangat kayak begini benar-benar bikin tubuh jadi fresh lagi gitu foodies. Selain enak, jahe sudah terbukti memiliki banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti mengurangi reaksi alergi, meredakan nyeri sendi, dan mencegah resiko penyakit jantung. Jadi perpaduan antara kuah dan juga wedang tahu ini yang dibuat dari sari kacang kedelai ini jadi satu foodies. Hangatnya, manisnya, dan juga wangi jahenya yang kental di wedang ini ditambah dengan lembutnya sari kacang kedelai ini jadi satu foodies, dan itu menjadi salah satu opsi, salah satu pilihan untuk foodies kalau mau sarapan. Yang mau sehat, tapi tetap mengenyangkan, capcus cobain wedang tahu Bu Sukardi. Alamatnya ada di Jalan Asem Gede di Cokro Dinding Ratan di kota Yogyakarta. Bukanya setiap hari ya foodies dari jam 6:30 pagi hingga jam 10:30 siang. Tapi kalau weekend jam 9 aja udah ludes foodies. Jadi kalau pengen cobain ya mending datang lebih pagi ya, biar nggak kehabisan. Foodies, jadi ini jadi salah satu rekomendasi buat foodies kalau datang ke Yogyakarta wajib cobain ini yang namanya wedang tahu Ibu Sukardi. Nih foodies, saking enaknya aku mau langsung habisin ini foodies. Tetap dimakan receh, tapi rasanya nggak recehan.